Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم لقاء ربه أما بعد. Sadatul Afadhil Hadratal Mukarramin yang kita takzimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat yang kita hormati, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai instansi pemerintahan dari berbagai tingkatan, biasanya yang rajin hadir acara warga, kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7, alias ketua RW dan ketua RT. Juga para bapak, ibu, adik-adik, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita di dalam berkah yang berlapis-lapis pada kesempatan pagi hari ini. Berkah di dalam waktunya. Di antara bapak ibu banyak yang sudah terjaga sejak sepertiga malam terakhir, waktu yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan munajat para hambanya menjadi doa-doa yang mustajabah. Dia berfirman, manakah hambaku yang memohon ampunan akan aku ampuni, manakah hambaku yang meminta rahmatku akan aku rahmati, manakah hambaku yang meminta karunia akan aku anugerahi. Di antara kita alhamdulillah mendapatkan keutamaannya sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Kita semuanya berdiri dalam sholat fardunya fajar, sholat subuh berjamaah. Yang sholat subuh berjamaah itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran dalam sholat subuh berjamaah disaksikan secara khusus oleh para malaikat, bahkan malaikat malam yang bertugas dan malaikat siang yang baru akan masuk tugas dihimpun oleh Allah untuk menjadi saksi kebaikan bagi ahli sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh yang ditunaikan berjamaah, dia dinilai oleh Allah seperti qiyamul lail semalam penuh. Sebada subuh kita masih duduk di masjid yang kita cintai ini, duduk dalam zikir, dalam ilmu, diniatkan i'tikaf karena Allah sampai nanti terbit matahari syuruk, lalu sebadanya melaksanakan salatul isyraq 2 rakaat, maka dihukumi seperti berhaji dan berumrah. Dan kita berada dalam waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di dalam waktu pagi-paginya mereka. Ada seorang sahabat namanya Sakhar bin Wida'ah al-Ghamidi mendengar doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pada waktu itu beliau orang miskin, orang melarat, kerjanya di pasar dagang serabutan. Begitu mendengar doa Rasulullah, ya Allah berkahi bagi umatku di waktu paginya mereka, sejak itu dia menetapkan, saya hanya mau transaksi antara subuh sampai duhur. Kalau ngirim barang tidak apa-apa, sesudah itu, tapi transaksinya, akadnya beres antara subuh sampai
duhur. Dia ditanya, kenapa? Karena saya mendengar Rasulullah mendoakan waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pada masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menggalang kekuatan kaum muslimin untuk berjihad membebaskan Konstantinopel pada kali yang pertama, Sakhr bin Wita al-Ghamidi menyumbang 100 kapal. Kalau bisa nyumbang 100 kapal, sugih napa melarat. Jadi karena derek doanya Rasulullah, mencari keberkahan dari doanya Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, maka beliau dari pedagang serabutan di pasar jadi bisa nyumbang 100 kapal untuk keperluan fisabilillah kaum muslimin pada saat itu. Ini berkah dalam waktu yang kita nikmati pagi ini, berkah pula dalam tempatnya ini di masjidnya Gusti Allah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga karena kita duduk dalam majelis ilmu, berlaku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Dawuhipun Rasulullah SAW, kalau berkumpul satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka, maka keadaan mereka itu satu, ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmatnya Allah. Yang kedua, wahafatsumul malaikah, malaikat-malaikat turun menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir, memohonkan ampunan sepanjang majelis, lalu menghadap Allah memohonkan surga dan perlindungan dari api neraka. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketentraman ke dalam hati mereka. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut tanpa terkecuali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari dua orang sahabat yang mulia. Yang satu namanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, yang satu namanya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal asli Madinah, orang Ansar, salah satu orang Ansar yang paling afqahul fuqaha, yang paling faqih dalam agama. Yang satu lagi Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang hijrah dari negeri Yaman, dari suku Ghifar yang ada di negeri Yaman. Rasulullah SAW memuji Abu Dzar Al-Ghifari dengan kalimat asdaqu lahjatan, orang yang paling lurus lidahnya, yang selalu sama antara apa yang diyakini dengan apa yang diucapkan. Kedua sahabat mulia ini ketika ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjadi duta Islam. Kalau Sayyidina Mu'ad bin Jabal menuju ke San'a, Yaman, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menuju Himyar, juga wilayah di negeri Yaman. Dua-duanya mendapatkan nasihat yang sama dari Rasulullah SAW. Kata orang Jawa, nasihatnya cekak aos, pendek tetapi berisi. Nasihatnya kata orang Arab, jawami'ul kalim, ungkapannya pendek tetapi kandungan maknanya luas dan dalam.
Nasihat beliau kepada kedua sahabat mulia ini berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nasihat Rasulullah SAW kepada kedua sahabat tersebut. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nasihat yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu terlanjur mengerjakan keburukan, segera susuli dengan mengerjakan kebaikan supaya bisa menebusnya. Nasihat yang ketiga, wa khaliqin nasa bihuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Menika nasihat yang jawami'ul kalim, nasihat yang cekak aos, yang pendek tetapi maknanya sangat luas dan dalam. Yang pertama, nasihatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apa takwa itu? Dalam kitab-kitab diberikan ta'rif at-taqwa imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Disebut takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi secara lebih sederhana, ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain. Namanya Sayyidina Umar ibn Khattab Amirul Mukminin, Khalifah, bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Imam Agung Masjid Nabawi, untuk tarawih bulan Ramadan di masa Sayyidina Umar, namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar mundut preso, bertanya, wahai Ubay, apa yang disebut sebagai takwa? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di tempat yang banyak duri-durinya, banyak lubang jebakannya, banyak benda tajamnya, di waktu remang-remang cahayanya sudah redup? Kata Sayyidina Umar, iya, pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Jawab Sayyidina Umar, aku berhati-hati. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, fadzalika taqwa. Itulah yang disebut sebagai takwa. Takwa niku ngatos atos. Berhati-hati seperti orang yang melewati jalan setapak penuh duri, banyak benda tajam, banyak lubang jebakan, di saat cahayanya sampun remang-remang. Itu harus hati-hati. Gambarannya orang hidup di dunia, banyak onak, banyak duri, banyak lubang jebakan di mana-mana, dan juga kadang-kadang tidak terlalu jelas terlihatnya, sehingga juga harus melangkah dengan hati-hati. Kenapa kok melangkah dengan hati-hati? Sebab Allah Maha melihat dan setan sangat berkepentingan untuk menggelincirkan kita supaya gagal sampai ke tujuan. Maka kedah ngatos atos. Hati-hati, itulah takwa. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, sehingga tidak ada tempat dimanapun, di bawah langit, di bumi ini, bahkan di kedalaman bumi, dimanapun tidak ada tempat yang lepas dari pengawasan Allah.
Maka selamatlah orang, kata para ulama, yang selalu menanamkan ke dalam dirinya Allahu ma'i, Allahu nadhari, Allahu sami'i. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengar aku. Benjing sekedap malih, sebentar lagi bulan Ramadan, kita akan sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Seperti apa latihan bertakwa di bulan Ramadan? Kita kalau Ramadan siang-siang panas-panas, haus, nggak ada yang lihat. Di rumah masih ada sisa es buah kemarin sore. Kinten-kinten tega ndak kita itu minum es buah, terus ambil sapu tangan, dihapus, terus keluar ketemu ibu-ibu yang lain, panas banget ya Bu puasanya. Kira-kira kita lakukan mboten Bu? Mboten. Kenapa kok tidak? Meskipun tidak ada yang tahu, kita yakin Allah melihat. Jangankan kok itu, wudhu, sholat duhur, kumur-kumur, takut sekali jangan sampai ada yang bablas. Itu kita jaga betul. Meskipun samping kita juga tidak tahu sebenarnya kalau gelek sedikit. Samping kita tidak tahu. Itulah yang disebut takwa. Meskipun kita sadar bahwa samping kita tidak tahu, orang-orang nggak ada yang lihat, tapi kita tidak melakukan yang seperti itu karena yakin Allah Maha melihat. Bu, janjani. Apa bahasa Indonesia janjani? Janjannya. Kalau perasaan semacam itu dibawa ketika menjadi pejabat, kira-kira ada yang korupsi, betul? Betul. Karena ketika ada perusahaan mau menyuap supaya dapat tender, misalnya begitu ya, maringi amplop, Pak jangan, saya tidak boleh terima yang seperti ini. Tenang Pak, tidak ada yang lihat. Wah itu CCTV ya. Sudah kami matikan. Oh iya toh, lah saya takut alirannya kebaca. Enggak Pak, ini cash, tidak transfer, tidak terbaca oleh PPATK. Tapi akhirnya kan kemudian, lah Gusti Allah, lihat itu. Kira-kira jadi korupsi betul? Enggak. Kira-kira yang pelajar nyontek betul? Betul. Kira-kira yang tukang tambal ban nyebar paku dekat tempat prakteknya betul? Kira-kira yang pedagang di pasar pasang magnet enggak di anak timbangannya? Betul. Kira-kira yang nyadap getah karet, dalam karetnya diisi batu, betul? Betul. Kira-kira yang jual kedelai dicampuri kerikil sedikit, betul? Betul. Kira-kira yang bagian pengadaan ketika belanja, notanya minta 1 atau double? Jadi ketika kemudian ittaqillaha haitsu ma kunta, itu dihayati, dunya menika masya Allah, tentrem, ayem, damai. Ini yang kemudian kita fahami ketika Rasulullah berpesan ittaqillah haitsu ma kunta. Ketika Allah berfirman la'allakum tattaqun. Nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Namanya manusia, Pak. Wis berusaha bertakwa sekuat-kuatnya, kadang-kadang jebol juga. Yo lupa, yo lalai, yo terpengaruh, yo tergoda. Itu bisa terjadi. Namanya juga insanun. Kata insanun, kata Imam Al-Ghazali, dari kata unsun artinya jinak, nausun artinya dinamis, dan nisyanun artinya lupa. Jadi disebut insan karena dia mahal khoto'i wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Maka yang namanya manusia sudah berusaha. Gusti Allah ngawasi, Gusti Allah preso, Gusti Allah lihat, Gusti Allah mendengar. Sudah mencoba menanamkan itu, satu saat mungkin tetap bisa saja tergelincir. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'ina tawwabun. Setiap anaknya Adam itu sudah ditulis di sisi Allah memang sering jatuh ke dalam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang jatuh ke dalam kesalahan adalah yang bertaubat. Demi Allah, kata Nabi SAW, kalau kalian itu tidak pernah dosa, tidak pernah salah, maka Allah akan melenyapkan kalian dan mengganti kalian dengan satu kaum yang mereka berdosa, lalu bertobat, lalu Allah ampuni. Jadi justru tidak wajar kalau tidak pernah dosa. Tidak wajar kalau tidak pernah salah. Karena itu, salah itu manusiawi. Apa yang harus dilakukan ketika salah? Inilah nasihat kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur berbuat jelek, segera susuli dengan perbuatan baik. Tamhuha, mudah-mudahan bisa menghapus, mudah-mudahan bisa menebus, mudah-mudahan bisa mengganti. Meskipun ada yang tidak bisa diganti, waktunya. Sik dipakai maksiat itu, waktunya tidak bisa diganti. Tapi Rasulullah sampun ngendika, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pokoknya kalau terlanjur mengerjakan keburukan, harus segera disusuli dengan kebaikan. Ya Allah, aku mau nang masjid pengajian kok ya kober ngrasani. Wong aku mek ngomong karo sebelah, Bu, nika kok gelange kuatah nggih. Kadose toko perhiasan berjalan. Lah kok sebelah kula ya Allah nggih nimpali. Bu, itu imitasi semua, aku tahu belinya. Oh iya toh. Maka ya Allah, niki kula nyusuli kebaikan ya Allah, kula sedekah ya Allah. Atau kula nyusuli kebaikan ya Allah, kula badhe salat duha ya. Kula nyusuli kebaikan ya Allah, kula ajeng maos Quran ya Allah. Tilawah. Kula nyusuli kebaikan ya Allah, mumpung dereng sarapan, kula niati puasa ya Allah. Karena kalau puasa sunnah itu boleh niat seketika, berbeda dengan puasa wajib. Misalnya demikian, menika menyusuli keburukan yang terlanjur dengan kebaikan yang disegerakan. Tapi mboten pareng diwalik cara berpikirnya. Misalnya terus pundi, oh saya pokoknya pagi ini sampai siang nawa itu mau maksiat dulu. Habis duhur mau istighfar sampai asar.
Kenapa kalau tidak boleh dibalik direncanakan seperti ini? Karena umur tidak ada yang tahu. Yo kalau sampai duhur umurnya, nah itu repotnya. Maka satu saat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini wonten masjid Taif, sawak mucal memberikan taklim pengajian kepada jamaah. Beliau sedang menjelaskan betapa Allah itu maha pengampun. Allah itu At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Meskipun kesalahan kita sak gunung, ampunannya Allah kayak langit. Meskipun dosa kita kayak pasir di pantai, ampunan Allah kayak samudra luas. Rahmatnya Allah mengalahkan murkanya. Pokoknya asal orang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka akan diampuni sebesar apapun dosanya. Menika Ibnu Abbas sawek jelaskan ngaten, terus wonten sik tanglet, ada yang nyun preso bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, kalau aku membunuh orang, apakah dosaku akan diampuni?" Ibnu Abbas jawab, "Enggak akan diampuni, itu dosa besar. Itu dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni." Lalu orang itu pergi. Jamaah niku heran, tadi piye to iki? Jarene Allah Maha Pengampun. Semua dosa diampuni. Seberapa besar apapun dosanya, ampunan Allah jauh lebih besar. Lah kok ini tadi ada orang tanya, kalau aku membunuh orang, apakah dosaku diampuni? Kok dijawab tidak. Maksud sampean itu bagaimana? Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Abbas, lah wong tanyanya belum membunuh kok. Anda tak jawab diampuni, mangkat dia. Berangkat bunuh orang dia. Saya ikut nanggung dosanya, kata Ibnu Abbas. Maka saya bilang dosa membunuh tidak diampuni karena dia belum membunuh. Coba datangnya ke sini sesudah membunuh. Jawabannya beda. Karena saya juga nggak bisa menjamin, kata Ibnu Abbas, membunuhnya sukses. Kalau pas membunuh juga terbunuh, belum sempat taubat, resiko. Jadi kata Abdullah ibnu Abbas, orang itu tadi saya jawab, dosanya tidak diampuni supaya tidak membunuh. Bahaya kalau dijawab diampuni. Jadi tidak dibalik, artinya jangan menyengaja melakukan kesalahan. Nek sakit kita dosa itu bukan karena sengaja. Nek sakit. Kalaupun sudah terjadi, maka tadi segera susuli dengan kebaikan supaya bisa menebusnya. Ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami ini malu kepada Gusti Allah. Lah sudah berdosa, istighfar minta ampun, bertobat nyesel, tapi kambuh lagi. Tobatnya tobat sambel. Mengulangi dosa lagi, lalu bertobat lagi, istighfar lagi. Lalu berdosa lagi, bertobat lagi, istighfar lagi. Lalu berdosa lagi, terus tobat lagi, istighfar. Lah ngoten niku napa nggih diampuni?" Kata orang ini kepada Sayyidina Sayyidina Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang penting jangan sampai setan mengalahkanmu. Apa kata setan? Setan berbisik, kalau kamu dosa kayak gitu, kamu gak akan diampuni. Setan membuat putus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Sementara Allah senantiasa membuka pintu taubat, membuka pintu rahmat, selama kita mau kembali bertaubat dan memohon ampun. Jadi selama masih diberi kesempatan istighfar bertobat, gas. Selama masih diberi kesempatan istighfar bertobat, gas. Jangan dibalik, mbok malu itu malu maksiat, malu kok malu bertobat. Gitu. Kalau bertobat jangan malu. Ini nasihat Rasulullah yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau terlanjur mengerjakan keburukan, segera susuli dengan kebaikan.
Yang terakhir nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia, perhatikan kalimatnya. Berakhlaklah kepada manusia. Bukan berakhlaklah kepada sesama muslim. Bukan berakhlaklah kepada sesama mukmin. Tapi Rasulullah ngendika berakhlaklah kepada semua manusia. Maknanya akhlak kepada sesama muslim itu menjadi satu bentuk mahabbah, cinta, persaudaraan, ukhuwah karena Allah. Ya, karena dia muslim, karena dia mukmin, dia berhak untuk mendapatkan akhlak. Sedangkan akhlak kepada yang belum berislam, yang belum beriman, fungsinya menjadi rahmah, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi dakwah yang membuat mereka mengenal Islam. Wah, wong Islam niku sae-sae. Tiang Islam ini baik-baik karena mengenal kita dengan akhlak kita. Siapa tahu mereka dibukakan pintu hidayah oleh Allah karena akhlak kita. Saya punya teman senior juga pernah ngajar saya, jadi guru saya, dosen saya. Beliau itu dulu kuliah S2, S3-nya di Jepang. Di Jepang itu, ya zaman-zaman itu tahun 90-an, itu individualismenya sudah sangat kuat. Orang tidak peduli kepada urusan orang lain, nafsi-nafsi, urus dirinya sendiri. Satu saat, tetangganya dosen saya ini pergi liburan 10 hari. Zaman itu langganan koran dilempar ke halaman. Jadi zaman dulu orang langganan koran itu korannya dilempar ke beranda atau ke halaman. Dosen saya ini lihat ada koran di depan rumah tetangga, dia ambil. Dia kumpulkan 10 hari itu, setumpuk. Terus halaman rumah tetangganya ini dia bersihkan, dia sapu. Ketika tetangganya pulang dari liburan, dia datang berkunjung, membawakan koran-korannya, sekaligus membawa bubur kacang hijau buatan istrinya. Tetangganya tanya, loh kenapa Anda kumpulkan koran-koran saya, biar aja berserakan depan rumah. Enggak, kata dosen saya, kalau ada koran berserakan depan rumah, saya khawatir orang yang lewat tahu kalau rumahnya kosong. Karena kata Bang Nabi, kejahatan bukan terjadi hanya karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Makanya saya ambil, dan ini mohon diterima hadiah kecil dari istri saya. Pasti capek habis pulang dari liburan. Ini hangat-hangat, di dalamnya juga ada jahenya dan rempah-rempahnya. Semoga bisa mengobati capeknya. Lalu hubungannya menjadi akrab dekat ketika 4 tahun selesai dia di Jepang, itu dia mengislamkan 4 keluarga. Saking indahnya yang namanya akhlak bisa membuka pintu hidayah. Jadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang baik. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ada dosa yang tidak hilang dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan baca Quran, bahkan dengan istighfar. Ada dosa yang hanya bisa hilang dengan akhlak yang mulia. Karena apa? Yaitu tadi, Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ngelihat kita kok baik sama orang, maka ada dosa-dosa kita yang diampuni Gusti Allah. Kata Ibnu Abbas lagi, dosa-dosa itu kayak es. Akhlak mulia itu kayak matahari. Dosa-dosa yang berkerak, berkarat, yang membeku, kena akhlak yang seperti matahari hangat itu cair, bersih, hilang. Jadi
wonten dosa-dosa sing boten ical karena sholat, tidak hilang karena sedekah, tidak hilang karena baca Quran, tidak hilang karena puasa, tetapi dia bisa hilang dengan akhlak yang mulia. Mengatakan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dua orang sahabatnya yang diriwayatkan menjadi ilmu sampai kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan, diberikan taufik oleh Allah mampu mengamalkan, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sebagai pelajaran. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.